Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tepuk tangan yang meriah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kepada kepala sekolah Baitul Mal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta jajaran, guru, staf, dan juga tentunya kepada pengurus komite yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai, kepada teman-teman, anak-anakku, siswa-siswi SD Baitul Mal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, apa kabar semuanya? Jawabannya bagus tapi kurang kompak. Biar kompak pakai yel-yel dan gerakan tangan. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Coba ulang lagi. Soleh dan soleha. Teman-teman, anak-anakku soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Oke, tepuk tangan yang meriah. Nah, pagi ini karena kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Ustadz ingin bercerita. Apakah teman-teman berkenan untuk mendengarnya? Oke, siapa yang masih semangat angkat tangan? Oh, alhamdulillah masih banyak yang semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Pak Ustadz Sukeri, yuk kita bersolawat dulu dong sebagai tanda kita love terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi siapa ya di antara teman-teman yang punya lagu favorit solawat? Ada? Ada abang favorit? Oke, dua orang come in here. Sini sayang. Ayo solawatan sama Pak Ustadz. Cuma dua orang loh. Abang mau? Oke, one, two, oke, just two. Oke, come in here. Oke, solawatan sama Pak Ustadz dulu. Ntar yang lain boleh nyusul. Kalian favoritnya lagu solawatnya apa? Rebugan dulu biar kakak kedengeran di sini. Kita diem-diem. Kalian ngobrol dulu mau pakai lagu salawatnya yang mana? Kan ada yang salatullah salamullah, ada yang begitu, ya kan? Yang itu aja. Kalian ngobrol dulu berdua ya. Nanti Pak Ustadz ngambil mikrofon. Siap? Oke, ngobrol dulu yang mana lagunya? Oke, udah ngobrol? Oke, dibuka dulu maskernya boleh abang. Yang ini siapa namanya? Abi. Adan. Belum kedengeran semua ya. Wah, jangan-jangan Pak Ustadz yang salah. Pak MC, ini udah kedengeran belum sih? Tes 1 2 3. Nah, tuh belum. Juga belum. Pakai punya Pak Ustadz dulu. Oh, udah. Oke, berdua ya. Yang kalian favorit apa? Coba berdua. Salatullah, salamullah. Pak Ustadz pakai bahasa Arab dulu ngitungnya. Wahid, Ithnen, Salata. Oke, ya semuanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya meriah. Waduh. Baik. Oke, Abi dan siapa tadi lupa? Ada, balik pulang ya. Bukan pulang, kembali ke tempat semula. Terima kasih.
Oke, terima kasih semuanya. Baik. Ya, jadi salawat itu tanda kita cinta kepada Rasulullah. Man sallu alaih, barang siapa yang bersalawat kepadanya, atau man soli, siapa yang salat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu asyar, maka baginya ada 10 kebaikan. Jadi sekali kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah akan membalaskan kita berapa kali? 10 kali. Banyak apa sedikit? Oh, banyak, 10 kali. Nah, Rasulullah itu terlahir di kota mana ya teman-teman ya? Kota Mekah. Siapa ya nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa ya nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Oke. Siapa nama istrinya? Siapa nama anak perempuan yang terkenalnya? Oh, Fatimah Az-Zahra. Nah, makanya banyak versi sholawat. Ada tadi ya, Salatullah salamullah, ada seperti itu. Ada juga Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Wah, luar biasa. Pak Ustadz ingin bercerita dari penggalan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau dilahirkan, dari umur 0 tahun sampai 20 tahun. Kita bagi-bagi dulu. Yang sedih, kalau cerita sedih nanti Pak Ustadznya yang nangis kali ikut nangis. Tapi hari ini Pak Ustadz pengen gembira karena ketemu dengan kalian. Oke, baik. Pak Ustadz ambil sisi yang tengah-tengah deh, nggak terlalu sedih, nggak terlalu gembira. Oke, baik. Begitu Muhammad kecil, kita menjawabnya begitu dulu ya, karena dari kecil belum jadi nabi nih, terlahirkan ke dunia, ceprot. Oke. Nah, karena Rasulullah lahir di tengah kota, kemudian kakeknya yang berpendidikan itu berpikir untuk tumbuh kembang Muhammad kecil butuh lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, yang pergaulannya soleh dan soleha. Akhirnya dibikin pengumuman. Pengumuman apa? Mencari ibu susu. Ya, nah dibikinlah pengumuman sampai ke pelosok desa. Akhirnya datang beberapa orang wanita. Ada yang cantik, singset, masih perawan ting-ting. Wah, begitu dipanggil, Nona maju ke sini. Iya saya. Ada apa? Wah, begitu. Wah, boleh nih masih muda. Kemudian Muhammad bayi nih lagi di bedong, disodorin. Ternyata anak orok yang bernama Muhammad bin Abdullah ini begitu disodorkan ke wanita yang perawan, dia buang muka, nggak mau. Akhirnya wanita ini mundur. Datang lagi ibu-ibu yang masih seger, dia juga punya anak bayi di rumah, badannya subur. Dipanggil, ibu yang kedua ke sini. Oh iya saya. Mana anaknya? Saya bopong. Nah, Muhammad disodorin lagi. Ternyata Muhammad buang muka lagi. Sampailah kemudian pada wanita terakhir. Giginya ompong, pipinya peot, buah dadanya sudah melorot. Dipanggil, siapa nama ibu yang terakhir? Saya Halimatu Sya'diyah.
Bu, ibu maaf, masih bisa menyusui? Ya, adu nasib Tuan. Loh kok adu nasib? Daerah kami daerah yang kering, paceklik Tuan. Setiap tahun tidak ada makanan. Kami mendengar kisah ini. Kalau kami bisa menyusui bayi ini, kami akan pulang membawa makanan untuk anak-anak kami. Kami sering kelaparan Tuan. Berhari-hari anak-anak kami jarang makan. Tapi Bu, umurnya berapa? Udah 70 tahun. Tuh, Halimatus Sadia umurnya berapa? Masih perawan apa udah sepuh? Masih montok apa udah peot? Peot. Dia jalan. Tapi begitu Muhammad disodorkan kepada Halimatus Sa'diyah, bayi kecil ini kira Nah, akhirnya diserahkan. Diterimalah Muhammad bayi itu kepada Halimatus Sa'diyah. Dandanannya rapi menutup aurat, dan begitu menerima bayi Muhammad, wanita yang sudah renta ini bilang, maaf Tuan, bolehkah saya berbalik? Saya mau menyusuinya. Halimatus Sa'diyah kemudian berbalik, orang-orang juga berbalik saling membelakang. Barulah Muhammad bayi dimasukkan ke dalam jilbabnya, dibukalah buah dadanya. Detik itu juga payudara Halimatus Sa'diyah yang sudah gelambir tiba-tiba montok berisi susu, dan Muhammad bayi nyusuk dengan lahapnya. Ada yang masih nyusu sama ibunya? Wah, hebat. Oh, masih nyusu ya abangnya. Siapa yang 7 tahun masih nyusu? Nggak ada ya. Ngomong-ngomong, kalian di sapi umur berapa tahun nih? 8. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3. Berarti kamu baru selesai nyusu kemarin. Oh no, kalau bayi itu di sapi tidak nyusu lagi sama ibunya umur maksimal 2 tahun. Oke. Nah, Halimatus Sa'diyah akhirnya diterima sebagai ibu susuan Nabi. Dibawalah kemudian Muhammad pulang ke kampung Halimatus Sa'diyah. Semenjak Muhammad tiba di tempat tinggal Halimatus Sa'diyah, penduduknya menjadi ceria. Kambing-kambing yang tadinya susunya pada kempes, kali ini kemudian menggelembung berisi air susu lagi. Tanah yang semula kering kerontang, kali ini subur. Maka kemudian Muhammad dipelihara di sana sampai usia kira-kira 2 tahun sudah berlari-larian. Tapi terus di apa dong? Oh, dirawat. Di apa? Diasuh, boleh deh. Berarti Pak Ustadz yang salah. Baik, Muhammad kecil kemudian dirawat, diasuh. Suatu hari main petak umpet sama teman-temannya. Kata teman-temannya setiap hari pada nyamperin, Muhammad, 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 main yuk. Ntar Muhammad lari keluar. Kita mau main kemana? Kita main petak umpet aja. Iya, kita main petak umpet aja ya. Yuk kita sweet. Nah, Muhammad, kamu yang jadi. Oh, pakainya home pimpa. Yuk kita home pimpanya gimana? Pak Ustadz menang, kalian jadi. Oke, ya. Ternyata Muhammad jadi nih.
Oke, ditutup. Kita hitung 10 kali. Wahid, Itsnain, Tsalatsa, Arba'a. Udah belum? Belum. Terus Wahid, Itsnain, Tsalatsa sampai 10 kali ya. Iya, udah belum? Udah. Nah, Muhammad nyari. Ada sebuah batu yang besar. Muhammad pikir disitulah tempat teman-temannya bersembunyi. Maka dia lari. Begitu tiba di balik batu, tiba-tiba ada 2 manusia dewasa besar, gagah dan perkasa, langsung menyambar tangan Muhammad, menyeretnya, disembunyikan di balik batu itu. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat, dada Muhammad dibelah. Nah, kemudian diambil jantungnya. Begitu jantungnya diambil, masih berdegup. Bok 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 bok. Yang betul jantung begini, bok 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 bok, atau begini? Oh begini. Oh begini. Begini. Terus bok boknya gimana? Bok 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 gitu. Bok 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 bok. Itu ucapannya. Gini dong jantungnya. Bok 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 bok. Sudah diambil begitu, masih bergerak. Bok 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 bok, dibelah lagi. Kemudian diambil. Wah, ini bagian hitam untuk setan. Mari kita buang. Wah, baru kemudian pakai bejana tadi, jantung yang bersih dicuci. Dan malaikat yang di sampingnya bilang, udah belum? Belum, sabar. Udah belum? Belum, sabar. Nah, siapakah 2 malaikat itu? Jibril. Sama siapa? Satu orang. No. Israel, betul. Kenapa Israel sayang? Betul juga. Tapi perannya pada saat itu Israel ngapain? Oke, baik. Ini yang harus kita ketahui ya. Jadi tugas satu orang tadi yang membelah dada itu adalah malaikat Jibril. Dia membawa pisau dari sorga dengan bejana dari sorga, dan juga mengambil airnya, air zam-zam. Malaikat satunya yang bilang udah belum adalah malaikat Israel. Nah, pada saat itu ngapain? Apa dia mencabut nyawa? Tidak. Tugas Nabi Israel adalah Nabi. Oh, malaikat. Iya benar, ulang lagi. Tugas malaikat Jibril adalah membelah dada, mengambil jantung, membelahnya, kemudian mengambil bagian hitam tempat bersarangnya setan, dibuang. Kemudian jantung yang bersih dicuci. Tugas malaikat Israel ngapain? Kenapa dia bertanya sudah belum? Iya, karena saat itu tugas malaikat Israel adalah meminjamkan nyawanya pada bagian tertentunya kepada Nabi Muhammad. Tapi waktu itu belum jadi nabi, masih bayi. Tekniknya bagaimana? Nah, ini di peralatan modern nanti bahasanya begini. Ketika jantung seseorang itu mau dioperasi, kemudian jantung ini butuh darah yang banyak, maka dia harus transfusi darah. Bagaimana transfusi darahnya? Pasien yang mau dioperasi jantung ini akan dibaringkan berdekatan dengan pasien yang sehat. Nah, antara pasien yang mau dioperasi dengan yang sehat, nanti di sini ada tabung. Nah, di antara tabung ini nanti ada selang darah yang menghubungkan yang sehat dan menghubungkan yang mau dioperasi. Ini kalau secara logika nyatanya begitu. Darah yang sehat disedot, masuk tabung, dialirkan ke pasien yang sedang operasi jantung. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Jadi malaikat Israel kenapa datang? Apa dia mencabut nyawa? Tidak. Malaikat Israel meminjamkan nyawanya kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad. Nah, apakah kemudian proses itu terlihat kasat mata oleh orang biasa? Iya. Nah, teman-temannya yang sedang sembunyi mikir, oh Muhammad lama ya nemuin kita. Iya ya, kemana ya Muhammad? Di tempat lain begitu juga yang cewek. Kok Muhammad gak datang-datang? Iya ya, kita udah pegel sembunyi, yuk cari yuk. Akhirnya mereka keluar. Begitu mereka keluar bersama-sama, mereka melihat ada dua sosok manusia dewasa yang perkasa sedang memegang tangan Muhammad dan membelah dadanya. Anak ini takut luar biasa. Oh tidak, oh tidak, aku lari. Mereka lari, ketakutan. Larinya mirip seperti kalian dikejar anjing. Ada yang pada kejar anjing? Coba rasanya gimana dikejar anjing? Takut luar biasa ya. Tuh, iya. Oh gitu ya dia. Pokoknya dikejar anjing itu enak apa tidak enak? Takut apa jengkel? Iya, takut campur jengkel ya. Nah, teman-teman, begitu melihat Muhammad sedang dibelah dadanya, anak-anak ini ketakutan, lari terbiru-biru, tolong. Semuanya pada pucat pasi. Goreng apa rebus? Rebus. Nah, akhirnya penduduk berdatangan. Tapi kata anak-anak ini, enggak, kita mau bilang sama Bu Halimah Sa'diyah, mau sama Bu Halimah Sa'diyah. Bu Halimah Sa'diyah keluar, anak-anak ada apa sayang kok rame? Anak ibu disembelih orang, anak ibu disembelih orang. Wah, buru-buru dong Halimah Sa'diyah, disembelih, ada apa ya anak itu? Nah, akhirnya ke sana. Begitu dilihat Muhammad lagi pakai baju, lagi membersihkannya, di sebagian baju dan dadanya ada percikan darah. Halimah Sa'diyah nangis. Nah, kamu kenapa sayang? Katakanlah. Kata Muhammad, aku dibawa sama dua orang, Bu. Aku dibelah dadaku. Sakitkah? Enggak, Bu. Aduh, ini berbahaya. Ayo pulang. Dan semenjak itu Halimah Sa'diyah nggak bisa tidur termegigau. Muhammad kebangun. Muhammad, di mana kau? Dicari, oh masih ada. Hampir setiap malam Halimah Sa'diyah dibayang-bayangi rasa takut. Akhirnya apa? Udah diputuskan Muhammad dikembalikan emang barang. Diapain ayo? Iya, Muhammad dipulangkan, dibalikin kemana? Ke keluarganya, kepada kakeknya. Begitu pulang ke kakeknya, nggak lama kemudian ibunda beliau yang bernama Siti Aminah meninggal dunia. Sedih apa sedih? Sedih. Akhirnya Muhammad dipelihara oleh kakeknya. Oh, dipelihara lagi, salah lagi. Diasuh, Masya Allah. Diopenin, boleh kan diopenin? Diopenin nggak ngerti. Oke, diasuh oleh kakeknya. Nggak lama kemudian kakeknya meninggal. Tidur. Sudah jatuh tertimpa tangga. Lengkaplah Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Makanya dulu ada lagunya, yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu.
Alhamdulillah ya Allah, kalau bagus nanti Pak Ustadz jadi penyanyi. Nah akhirnya apa? Muhammad dibawa asuhan sang paman. Nah di sini tapi hebatnya, masih mau dilanjutkan? Masih semangat? Masih konsentrasi? Oke, kalau masih konsentrasi Pak Ustadz minta coba angkat tangan kanan dulu pelan-pelan. Oke, kita lakukan relaksasi, gerakin tangannya kanan kiri. Pelan dulu, pelan dulu. Oke, sambil tarik nafas. Oke, agak kenceng, agak kenceng. Oke, agak kenceng. Letakkan tangannya semuanya di dagu. Dagu. Oke, iya. Dagunya mana bang? Oh ini dagunya ya. Masih konsentrasi dagunya di sini katanya. Dagunya mana bang? Dagunya? Tepuk tangan buat yang dagunya di atas. Oke. Nah, teman-teman, ternyata Muhammad kecil ketika di bawah asuhan sang paman sangat dimanja. Kalau lagi mau tidur, pamannya jaga di depan pintu untuk ngawasin anaknya yang mondar-mandir. Anaknya Abu Thalib berarti apanya Muhammad? Sepupunya. Nah, setiap Muhammad di kamar sedang mau tidur, kalau anaknya mondar-mandir, Abu Thalib bilang, jangan berisik, saudaramu Muhammad mau tidur. Iya, itu yang berisik, aku yang salah. Iya ya, kenapa Pak Ustadz bilang di sana swing begitu ya? Berarti ada di sini nih, nggak boleh maju-maju, ntar kejengkang ya. Nah, setiap pagi hari Muhammad yang sudah berusia 8 tahun itu sudah berpikir jauh ke depan. Kalau saya cuman makan tidur di rumah pamanku ini, lambat laun aku jadi beban. Aku harus bisa membantu meringankan beban pamanku ini. Pamanku anaknya banyak, ada 7 orang. Nah, meskipun dimanja, Muhammad berpikir aku harus bisa menghasilkan uang. Nah, makanya setiap pagi di saat fajar menyingsing, ayam jantan berkokok pok 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 pok. Nah, Muhammad kecil bangun dong, menggeliat. Alhamdulillah. Nah, setelah bangun tidur, Muhammad kecil beresin bekas tempat tidurnya, berdoa sejenak kepada Allah. Begitu matahari mau bersinar, Muhammad kecil bilang ke paman bibinya, paman, bibi, aku mau mengembala domba punya om itu. Oh boleh Muhammad, silahkan. Nah, salim. Yang kalau mau berangkat sekolah salim, angkat tangan. Oh iya, tepuk tangan yang meriah. Soleh dan soleha betulan ya. Nah, Muhammad kecil soleh. Begitu dia datang ke orang yang punya domba, Muhammad bilang, paman, aku bantu menggembala hari ini ya. Paman kan repot pastinya. Oh boleh Muhammad, ini kuncinya, tuh kamu buka sendiri kandangnya. Nah, begitu Muhammad datang ke kandang, kuncinya dibawa, jegret. Domba-domba pada nengok dong. Siapa ini anak ganteng bersih? Iya, ganteng banget. Siapa nama kamu? Nah, Muhammad bilang, domba-domba nama aku Muhammad. Hari ini aku mau mengajak kalian pelesiran ke atas bukit. Apakah kalian mau? Mau dong. Ayo kita keluar dari kandang. Jalan naik ke atas bukit. Bukit Mekah itu teman-teman, bentuknya tuh hitam kering. Tapi begitu Muhammad membawa kambing-kambing,
perdu-perdu yang ada di kiri jalan langsung menghijau. Begitu sampai ke atas, padang rumput yang tadinya sudah hitam mengering langsung menghijau lagi. Nah, baru Muhammad bilang, nah domba-domba, kita akan istirahat di sini. Silahkan kalian bisa makan sepuasnya. Oh, terima kasih Muhammad. Nyam nyam nyam, enak ya rumputnya. Nyam nyam nyam, enak memang rumputnya. Anak kambing lompat-lompat. Rumputnya enak ya rumputnya. Iya, di mana-mana, di sini, di sana banyak rumputnya. Nah, seharian kambing-kambing itu makan dengan lahapnya sampai kemudian matahari mau terbenam. Muhammad ngajak domba-domba itu pulang. Begitu pulang masuk ke dalam kandang, dikunci jegrek, Muhammad datang menghadap sang pemilik domba dan mengatakan, paman, domba-domba sudah masuk kandang, jumlahnya sudah lengkap, silahkan dihitung ulang, dan ini kuncinya. Nah, kata yang punya domba, baik, sini kuncinya kau terima, yuk kita cek bersama kambingnya. Ayo dicek ke sana, dihitung tuh, waga, pat, mak, 6, jupan, lan, luh, las, las. Ih, banyak ya dombanya ya. Ada berapa nih domba-domba nih? Oh, 1000 domba. Nah, kata yang punya kambing, Muhammad, sini nak, berhubung hari ini kamu sudah membantu aku, nih kamu aku kasih upah ya. Nih, kasih. Hari itu Muhammad bekerja mengembala domba, dapat uang lumayan apa mendingan? Lumayan. Setiap hari kalian kerja apa dan dapat apa? Kalau ayah ibu minta tolong dibantu apa enggak? Wah, luar biasa. Nah, ternyata sambil pulang tadi Muhammad melalui perdu-perdu yang bertumbuhan. Sore hari itu ternyata berbunga, teman-teman. Maka Muhammad memetik beberapa tangkai bunganya, kemudian dirangkai menjadi untaian bunga yang cantik. Begitu, ya buat ceweknya, betul. Abang sudah punya cewek yang mana? Yuk, aman. Ntar dulu, dia jadi tenggelam, kasihan. Abang mau jadi mantunya Pak Ustadz enggak? Pak Ustadz anaknya cantik banget, serius. Anaknya Pak Ustadz kayak anaknya Ashanti. Nggak apa-apa, berempat boleh, laki-laki. Ayah, dikit lagi mau selesai. Mau dilanjutin apa udahan? Hah, udah siang, kalian udah panas. Kasihan tuh yang gede-gede kepanasan. Itu yang gede guru apa kakak-kakak? Oh, masih semangat, takbir, Allahu Akbar. Habis ini kita berangkat ke Gaza, usir Yahudi, setuju? Allahu Akbar. Oke, berarti yang panas-panasan ini betul-betul mujahidah ya. Sama seperti ketika Pak Ustadz masuk ke Gaza gitu ya. Kebetulan memang musim dingin, tapi ternyata di Gaza itu kalau siang panas banget. Ternyata di sana di Universitas Gaza banyak halaqah-halaqah yang dilakukan di lapangan dan panas-panas seperti ini. Ya, anggap aja kita sedang di Gaza gitu ya. Nah, sip. Begitu sampai rumah, nih perhatikan baik-baik. Anak yang soleh seperti Muhammad kecil yang nanti gedenya jadi Nabi dan Rasul, ternyata menyerahkan bunganya kepada bibinya. Bibi, aku bawakan seuntai bunga untukmu. Wah, bibinya senang. Ih, Masya Allah, very beautiful bunganya Muhammad. Oh, terima kasih anakku, kok anak yang baik. Oh, Muhammadnya dipeluk, dicium, bunganya juga dicium. Tuh, kalau orang berbagi, maka dia dicintai. Lah, uangnya kemanain? Uangnya dikasih ke pamannya. Paman, aku juga dapat upah tadi aku kerja mengembala domba. Nih uangnya aku kasih ke paman. Kata pamannya, oh baik Muhammad, ini paman terima buat modal kamu nanti ya berbisnis kalau sudah dewasa. Tuh,
sampai di sini akhlak Muhammad baik apa soleh? Bisa ditiru apa nggak perlu? Berarti teman-teman kalau di rumah suka membantu apa suka membantah? Yang bener. Apa yang kalian bantu di rumah? Masak, nonton TV, main gadget. Salah. Oh, nyuci piring. Bagus, pinter. Bakal kegerahan. Nyapu, nyapu, membersihkan kasur, ngepel. Oh, beresin teras. Masya Allah, luar biasa ya soleh-soleh Baitul Mal. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, kisahnya berhenti di usia ini dulu ya. Kenapa sayang? Lanjut. Gimana Pak Ditya? Masih ada waktu emang? 10 sampai 15 menit lagi. Oke. Baik. Oke, berhubung kalian semangat lanjut, Pak Ustadz minta kalian posisi duduknya dirapihkan dulu berbaris yang rapi. Mungkin 5 menit lagi. Iya, nggak apa-apa. Oke, berbaris yang rapi udah. Yang solehah berbaris yang rapi sayang. Oke, berbaris yang rapi semuanya. Oke. Dalam posisi duduk siap gerak. Oke, lencang depan gerak. Luruskan aja kira-kira sampai ke pundak temannya. Oke, semuanya sudah lurus yang belakangnya. Oke, baik, semuanya sudah lurus, tegak, gerak. Oke, sekarang kita akan praktekkan teknik membantu. Iya, berhubung kita duduk tadi sudah lama, kita boleh dong membantu teman kita menghilangkan kepenatan di pundak masing-masing. Oleh karena itu, ingat, yang barisan depan tetap duduk tegak, barisan paling depan duduk tegak. Oke, yang di belakangnya angkat tangan semuanya, angkat tangan. Oke, tangannya letakkan di pundak temannya di depan. Oke, letakkan dulu. Oke, letakkan dulu. Sudah diletakkan, diperes pelan-pelan. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pijit-pijit di pundak, di pundak. 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 Tegak gerak, balik kanan, gerak. Balik kanan, muter yang depan. Oke. Balik kanan. Oke. Yang paling belakang, yang paling depan sana diam, belakangnya angkat kedua tangan, angkat dulu, angkat, udah. Oke. Letakkan di pundak temannya. Hitungan ketiga lakukan pijatan ringan. Pijat-pijat di pundak, di pundak. Pijit-pijit di pundak, di pundak. Pijit-pijit di pundak, di pundak. Pijit-pijit di pundak, di pundak. Oke, tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Nah, teman-teman, Pak Ustadz mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Berhubung kalian masih ada agenda yang lain, maka Pak Ustadz pamit hanya sampai di sini. Burung Irian Cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.